Kalau dalam sejarah Nabi Adam itu pakai bahasa Suryani. Tapi bagi orang ahli Quran, ahli hakikat ma'rifatullah, bahasa Suryani dari bahasa Arab, bukan bahasa Arab dari bahasa Suryani. Kalau ahli sejarah, bahasa Arab dari Suryani. Kalau orang ahli ma'rifat, apa kata mereka? Bahasa Suryani dari bahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu ada level-levelnya. Ada bahasa Arab yang dibumi. Itulah jadinya Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Berarti kalau dibuka di dalam terjemahan alif lam mim itu maknanya apa? Hanya Allah yang tahu maknanya. Itu bukan makna, Pak. Itu bukan makna alif lam mim ada, dan bukan hanya Allah yang tahu. Allah pun memberitahu siapa yang Allah kehendaki. Siapa yang berkalam begitu? Sahabat Nabi Muhammad SAW yang bergelar Hibrul Ummah, namanya Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Kata beliau, alif itu Allah, lam itu Jibril, mim itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada makna lain kata murid berkembang. Alif itu Ahad, lam itu Allah, lillah, mim itu Muhammad. Tergantung pengalaman batin dia ke rohani, tergantung perjalanannya Allah rohani dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi anak-anak yang baru kelas 3 sanawiyah pesantren, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu ahad, dia bingung kok bisa di surat setara dengan sepertiga Quran. 4 ayat hanya 2 baris, tapi setara dengan sepertiga Quran. Tapi bagi anak yang sudah tamat S1, dia mulai paham. Ayat surat-surat di atas itu sepertiga makna Al-Quran. Mulai dia masuk S2, dia masuk S3 lain. Tapi kalau dia masuk ke S tak terbatas ini, S10, S10 itu makna itu lain. Ayat yang sama, kedalaman orang dalam berpikir dan berzikirnya berbeda, maka cara memandang hadisnya berbeda, memandang ayatnya berbeda. Bagi anak-anak, bagi orang awam, qul huwallahu ahad. Katakan hai Muhammad, qul dia Allah ahad, Allah esa. Tapi bagi ahli zikir, katakan hai Muhammad, bacalah hai Muhammad hu, maka mereka zikirkan hu sekian tahun. Ada yang digabung, ada yang dipisah, sendiri, Allah sendiri, ahad sendiri, ahad. Sayyidina Bilal waktu disiksa oleh tuannya supaya kembali ke ajaran syirik menyembah kepada berhala, diseret di kakinya diikat, lalu dia diseret sampai kulitnya tertinggal di padang pasir. Apa yang dia baca? Bapak Ibu, kalau hidup lelah banyak masalah, lepaskan dengan nama Allah. Itu semua masalah hilang. Cuma kalau berhenti balik lagi, kalau belum paham isinya. Tapi kalau seseorang karam pada maknanya, mencicipi lautan ma'rifat ahad, semua masalah selesai. Maka ulama-ulama itu tergantung qalbunya itu setenang apa. Yang disebut tenang itu cuma orang yang kenal Allah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub, hanya dengan mengenal Allah. Mengenal Allah, berzikir. Zikir itu mengingat, mana mungkin mengingat yang tidak kenal. Maka saya menerjemahkan bizikrillah itu mengenal Allah.
Itu terjemahan yang paling tingginya, terjemahan paling rendahnya menyebut-nyebut nama Allah. Ketahuilah hanya dengan menyebut nama Allah hati jadi tenang. Tapi kalau baru menyebut, belum bermakrifat mengenal yang punya nama, selesai baca nama tulis qabul hajat, zikir ditinggal. Sampai maksud guru dilawan. Kalau perlu guru ditinggal. Tapi kalau orang sudah paham bahwa bizikrillah hanya dengan mengenal Allah, sekali orang kenal Allah selama-lamanya dia kenal Allah. Sekali orang ingat dan mengenal Allah selama-lamanya dihitung berzikir kepada Allah. Lupa ada orang rumah? Tidak perlu. Tidak perlu. Coba sebut nama Syafira, Ahmadiyah, Salafiyah. Coba lihat. Bukan nama orang rumahnya. Ya kan? Coba nama rumah. Sedang baru siang mimpi pun itu yang dia. Ya. Ayam Allah SWT. Jadi ala dzikrillah itu surat Ar-Ra'd ayat 24. Nah, dicek di rumah. Bedakan terjemahan dengan makna yang ada di kolom. Kalau terjemahan, ketahuilah hanya dengan menyebut nama Allah, mengingat Allah, hati menjadi tenang. Adakah kita mengingat sesuatu yang kita belum kenal? Ada tidak? Coba ingat Bapak Ibu, orang yang kita tak kenal. Bisa ya? Coba kenal dia, kawan bukan kawan, orang yang tak kenal. Ambo sebut satu nama ya. Timothy Winter, Descartes, Pak Kades, Foucault. Itu nama filosof masyhur di Eropa itu. Wali-wali Eropa itu. Tapi bukan wali Eropa. Itu disebut nama Blank. Itulah nasib orang zikir nggak belajar ma'rifat. Itulah nasib murid ikut suluk nggak ngaji sifat Allah. Jadi mohon maaf Buya-buya, ambo mengingatkan diri sendiri kalau Allah bangun jangan hanya dikasih zikir, kenalkan dulu kepada yang punya kamu. Sekat ya, kepada Buya itu. Diajar-ajarin seketek-seketek. Tidak usah pakai istilah sifat Allah. Diajar-ajarin Rasulullah Tuhan. Baru dulu. Kalau dulu kan enggak. Sudah banyak. Dulu kan begitu. Murid dulu beda dengan murid sekarang. Murid sekarang penasaran dibuka YouTube. Ya. Bahkan beda kaji di YouTube juga di dunia kapal. Jadi kini itu murid itu tidak hanya Buya tarekat yang mengeluh, dokter-dokter yang kami kenal itu mengeluh. Apa kata si dokter? Aneh, pasien hari ini lebih cerdas dari dokter spesialis. Jadi kalau dokter ini kita ngomongin ini ya, kata si pasien, dok, ini kan efek sampingnya bisa buat tinggal satu. Ini kan bikin kepala sakit. Bingung sama dokter itu. Akhirnya kawan seorang dokter sebelum pasien bertanya, nanti kamu lihat ya efek sampingnya di internet. Jadi potong kopas dulu. Lalu dia mulai jurus pasang kedua dulu. Bapak Ibu yang menekan Allah. Jadi ala bizikrillah terjemahan itu boleh bertingkat-tingkat. Karena dalam hadis Imam Al-Hakim At-Tirmidzi yang sezaman dengan Imam Bukhari, bedanya beliau itu muhaddis, ahli hadis plus sufi. Kalau Imam Bukhari fokus hadis ya. Orang ini semasa, tapi umur Imam Al-Hakim At-Tirmidzi lebih panjang. Beliau wafat tahun 318 Hijriah. Imam Bukhari sudah wafat
256 Hijriah. Jadi jaraknya lebih dari 50 tahun wafat. Dan bagi Nabi SAW, Nabi itu meninggikan kabar tentang ada 2 orang bersahabat. Satu jihad, satunya syahid fisabilillah gugur mati. Yang kedua belum mati-mati. Tapi setelah itu yang kedua meninggal sekitar seminggu sampai 40 hari. Apa kata Nabi SAW? Itu yang kedua makomnya lebih tinggi dari yang pertama. Cuma berselang 40 hari. Kenapa? Sehari sholat berapa kali? Minimal 5 rakaat. Kalau dia tahajud 11 rakaat. Kalau dia sedekah setiap hari sudah sekian derajat. Jika dia memandang kepada Rasulullah SAW, dia naik 70 derajat. Tuba liman ra'ani, beruntunglah orang memandang aku. Memandang Nabi berkah. Makanya seorang murid yang ada nur di kalbunya pasti rindu memandang guru. Betul nggak? Rindu nggak ketemu guru? Rindu ketemu guru. Apa sebab? Bukan rindu kepada fisik guru itu, tapi itu kerinduan sahabat. Sahabat dulu merindukan ketemu wajah Sayyidina Muhammad SAW. Terwariskan limpah ruah nurullah, nurnya Sayyidina Muhammad SAW kepada kalbu guru-guru. Maka si murid rindu kepada guru, bukan kepada sang guru, tapi kepada sang maha guru Sayyidina Muhammad SAW. Jadi buya-buya Tuan Khalifah, kita tak boleh GR atau GR kepedean. Saya mursyid, saya Tuan Khalifah, dirindui murid, diziarahi murid. Mereka bukan rindu Anda, mereka rindu sang maha guru yang engkau bacakan Fatihah dan tawassul setiap saat. Itulah hakikat berrabitah. Rabitah mau ingat wajah guru, bukan wajah guru sebenarnya yang diingat. Karena Tuhan tidak hafal wajah Sayyidina Muhammad SAW. Hafalkanlah wajah orang yang kalbunya memandang kepada kalbu Sayyidina Muhammad SAW. Paham maksudnya? Itulah yang dikatakan Imam Ghazali, man ra'ani faqad ra'al haq. Hadis Bukhari. Siapa yang memandangku, dia memandang al-haq. Siapa yang mengingat aku, dia mengingat al-haq. Apa kata Imam Ghazali dalam kitab Ar-Risalah Al-Buniyah, lalu dikonfirmasi, divalidasi, dikuatkan oleh muridnya Al-Imam Al-Muhaddis Al-Faqih Abu Bakar Ibn Al-Arabi Al-Ma'afiri. Jadi ada Ibn Arabi At-Tusi, ada Ibn Arabi Al-Ma'afiri. At-Tusi kok sufi yang sering mabuk dalam ma'rifatnya, yang sering dikafir-kafirkan orang dan dia tidak kafir. Yang kedua kok paling stabil, paling lurus. Imam Ibn Arabi menukil pun dari guru dalam kitab Al-Batul Ahwaz. Apa kata mereka? Mimpi berjumpa memandang Sayyidina Muhammad SAW itu ada yang surah, memandang rupa. Jadi jika ada di antara Tuhan ini memandang wajah Sayyidina Muhammad SAW dalam mimpi atau dalam zikir, rupa, pakaian, mesti dikonfirmasi kepada ahli hadis. Mesti. Dan lucunya apa? Kalau ahli hadis dia mengerti hadis, belajar hadis dengan baik, ternyata Nabi pakaiannya tidak hanya hijau, tapi pakaian favorit Nabi hijau. Kata Sayyidina Jabir, ketika kami sedang di bawah rembulan 14 malam purnama, rembulan bercahaya. Kalau rembulan di atas padang pasir, Bapak Ibu, itu luar biasa indah. Pernah menikmati rembulan di atas padang pasir? Indahnya bukan main. Kata Sayyidina Jabir, lalu kami memandang kepada Sayyidina Muhammad SAW. Beliau memakai jubah hamra, warnanya merah marun. Merah apa? Merah marun. Itu kesukaan Nabi Muhammad SAW. Dan kami melihat ternyata purnama yang di bumi
lebih indah daripada purnama yang di langit. Sallallahu alaihi wasallam. Dari situlah muncul tola'al badru alaina, telah terbit al-badru, sang purnama di bumi, yang cahayanya lebih indah dari cahaya rembulan yang sana. Makanya Nabi bergelar al-badrut tamam, badrut, purnama yang lebih sempurna dari purnama yang ada di, kalau yang di langit hanya per malam 14, kalau purnama di bumi setiap saat. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ada satu salawat namanya disebut salawat Badriyah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad Badrit Tamam. Ya, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad Badrit Tamam. Itu nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau memandang fisik Nabi dalam pengalaman rohani, mesti dikonfirmasi ke ahli hadis, bukan ahli hadas. Sekarang banyak yang ngaku pakar sunnah, tapi dia ahli hadas. Dia nggak pernah jumpa Rasulullah SAW, orang mimpi jumpa Rasulullah, dia ingkar. Sayyidina Muhammad SAW, beliau dapat dilihat dalam banyak warna-warni. Tidak hanya hijau, bisa merah marun, bisa putih, bisa berserban, bisa pakai khirqah. Apa khirqah itu yang pakai Rasul itu? Namanya punya kain apa namanya? Punuk-punuk. Cemiri yang dipakai tutup kepala itu. Kita sebut khirqah, kain. Ya, itu ada silsilah sanad gitu Pak. Ijazahnya ada itu, pakai cemiri itu ada ijazahnya. Campur ke Rasulullah. Ke Sayyidina Ali ke Rasulullah SAW. Sayyidina Ali kalau sholat selalu pakai rida, bahasa Arabnya apa? Rida, cemiri, serban yang ditaruh ya, kadang dililit, kadang ditaruh di kanan atau di kiri. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad sahibul ridha wal izar. Nabi Muhammad pakai sarung. Nabi Muhammad pakai? Ya. Cuma belakangan tradisi orang-orang berubah. Gamis dan sarung digabung, jadilah gamis panjang. Aslinya Nabi Muhammad SAW suka pakai sarung, izar. Maka disebut salah satu nama beliau sahibul izar, orang yang suka pakai sarung. Jadi siapa yang memandang Nabi SAW dan dia melihat Nabi pakai sarung, pakai baju berwarna, kadang tutup kepala, kadang berserban, tapi jarang sekali yang dapat izin memandang wajahnya. Ingat lagi, yang aku memandang wajahnya, saya khawatir dia bohong, karena kita tidak sanggup lihat wajah Nabi Muhammad SAW. Apa kata Sayyidina Abu Bakar, aqrabus sahabah ila Nabi SAW, sahabat terdekat kepada Nabi Muhammad SAW. Aku tidak sanggup memandang wajah baginda sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar tidak sanggup memandang wajah baginda sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar tidak sanggup, Sayyidina Utsman tidak sanggup, Sayyidina Ali karena diberi kekuatan Allah sanggupkan beberapa saat, tapi di saat lain tidak sanggup. Tidak sanggup. Maka semua orang yang nurnya betul, bukan nar, dia pasti bermimpi jumpa Rasulullah SAW dan tidak diizinkan memandang wajahnya illa Sayyidina Mahdi Khalifatullah. Nanti jelas, kalau beliau jelas. Jadi kalau enggak, ya mungkin yang dia lihat halu. Dia lagi berkhayal-khayal. Ya. Itu yang pertama, melihat surah. Melihat apa? Ada yang melihat, yang kedua, misal, permisalan dari Nabi Muhammad SAW. Kata Imam Ghazali, maka Imam Ghazali berbeda dengan ahli hadis dalam bab ini. Imam Ghazali, Imam Ahli Sunnah bukan? Imam Ahli Sunnah? Ini kalau ada yang ngaku-ngaku tuh pengawal sunnah, pengawal aswaja, tapi nggak ngerti bab ini dan menuduh orang mimpi jumpa Rasulullah kemudian halu.
Mereka menuduh Abah Guru sekumpul bandar halu. Abah Guru itu beliau punya pengalaman rohani. Datang ke Madinah seakan-akan Rasulullah SAW kuburan goyang, lalu keluar mencium dengkulnya. Siapa Abah Guru sekumpul kok dicium dengkulnya? Kata si anak muda yang sok-sok memberantas halu, khayal. Dia nggak ngerti, wali dia bantah. Kalau betul orang-orang yang hari ini ingin memperjuangkan akidah Ahlus Sunnah, tasawuf Ahlus Sunnah, bacalah Imam Ghazali. Ngaku-ngaku bermanhaj Imam Ghazali, tapi kitab Ghazali tidak dibaca. Itu akibatnya. Akhirnya ada imam, ada syekh bermimpi, berjumpa, punya pengalaman kepada Rasulullah SAW, disebut itu khayalan semata. Na'udzubillah min dzalik. Sedih kalau kita melihat hari ini. Makanya hati-hati kalau buka YouTube ya. Bukan hanya thariqat Al-Qutubiyah, ada thariqat Al-Yutubiyah di situ. Hati-hati, betul-betul hati-hati. Itu pengalaman batin. Lebih awal semasa dengan Syekh Abdul Qadir Jilani, ada namanya Sidi Ahmad Rifai. Siapa namanya? Dia ziarah ke baginda sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan jaga, dia merasakan Sayyidina Muhammad SAW mengulurkan tangannya, dan dia melihat, dan orang-orang sekitarnya melihat. Berarti semua orang yang hadir saat itu terbawa, ikut hanyut kembali ke alam rohani. Karena Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Man shalla alaihi sallallahu alaihi wasallam." Bahkan disebutkan, siapa yang mengucapkan salam kepadaku, radallahu alaihi, aku balas salamnya. Salam itu ada yang pakai lisan, ada yang pakai mushafah. Dia mengulurkan tangannya, Rasulullah membalas mengulurkan tangannya. Itu pengalaman batin sallallahu alaihi wasallam. Imam Rifai akan disebut sahibul yad asyarif, orang yang berjumpa dalam keadaan jaga tangan mulia Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu itu bukan tangan fisik, itu tangan nur. Tangan apa? Nur. Tapi dilihat dalam keadaan jaga, mungkin. Sayang ya, kita ini lebih percaya orang dulu. Kalau orang dulu mungkin, sekarang enggak. Nah, contoh nih, kalau Syekh Abdul Qadir jumpa Allah, jumpa Rasulullah, percaya. Kalau Imam Bahauddin mengalami mimpi Rasulullah, percaya. Emang apa dalil yang mengkhususkan imam-imam itu jumpa Rasulullah? Ada nggak dalilnya? Ada nggak Bu ya? Tuan Khalifah, ada. Jika mereka jumpa rohani Rasulullah SAW dalam zikirkah, dalam sholawatah, mereka bukan Nabi. Mereka umat Nabi Muhammad SAW. Mungkinkah orang di zaman ini juga diberi anugerah serupa? Mungkin tidak? Mungkin? Mungkin. Bahkan semakin dekat akhir zaman, semakin banyak pemberian, tapi juga semakin banyak cobaan. Maka semua nanti bencana-bencana, ujian-ujian kemaksiatan umat terdahulu itu dikumpulkan di masa kita. Tapi ingat, semua makrifat dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa dikumpulkan di umat Sayyidina Muhammad SAW. Kenapa? Jadi gak usah panik-panik kalau beragama itu. Gak usah panik, dunia ini memang begini. Maka orang-orang yang panik, stres, kok pemimpin kita begini, kok presiden begini, terus masalahnya apa? Ya, berarti ente bukan orang tasawuf. Ente gak ngaji tarekat. Di hikam itu bagian-bagian awal. Ya. Apa kata Ibnu Athaillah? Jika engkau bertanya, kenapa bumi di dunia ini rusak? Apa jawabnya? Sesuatu tidaklah pantas disifati kecuali dengan hakikatnya. Karena dunia itu rusak, maka dia hanya menampilkan kerusakan. Semakin masuk dunia itu kalau itu rusak, ambil dunia, masuk dunia rusak. Dunianya orang suluk jadi mursyid. Mau masuk mursyid kan? Jadi mursyid itu dunia, zikirnya akhirat. Jadi khalifah itu dunia, membimbing murid itu akhirat.
Membaca ayat tawajuh itu memimpinnya bagian dari dunia, tapi berzikir berjamaahnya itu bagian dari akhirat. Bisa bedakan. Makanya orang lomba-lomba ingin membaca ayat tawajuh, ingin diangkat jadi tuan khalifah, ingin diangkat jadi mursyid, lama-lama jadi bullshit. Tuan khalifah hati pelepah. Nauzubillah min dzalik. Itu dunia. Pesantren, bangunannya itu yayasannya, orang-orang kemudian datang, bawa dana, bayar-bayar, naik kelas, guru-guru, struktur-struktur, pengasuh, pengajar, itu dunia. Yang akhirat itu ilmu yang diajarkan ke murid. Kadang-kadang ini bercampur-campur di dalam. Nauzubillah min. Gimana mau jumpa Rasulullah SAW? Jangankan Rasulullah, Nabi Khidir pun gak mau jumpa. Karena Nabi Khidir tidak mau jumpa orang di kalbunya ada cinta dunia. Kata Sayyidina Ali Al-Khawas, guru Imam Abdul Wahab Sya'rani, jika di Riau, di Langkat ada Syekh Abdul Wahab Rokan, di Mesir ada Syekh Abdul Wahab Sya'rani. Kata beliau, guruku Imam Ali Al-Khawas langsung jumpa Sayyidina Al-Khidir. Kata Sayyidina Al-Khidir alaihissalam, dia tidak mau jumpa orang yang di hatinya ada cinta dunia. Boleh dia kuasai dunia boleh, tapi tidak boleh cinta. Sudahlah miskin cinta dunia. Kalau kaya cinta dunia rugi sekali. Ini miskin hidup susah cinta dunia, ya Allah. Kena 2 kali. Nauzubillah min. Bukti orang kaya cinta dunia, dia bagi-bagi hartanya tak mikir. Bukan karena ingin dipilih jadi anggota dewan, tapi karena dia bagi. Karena dia gak cinta harta. Orang cinta harta, dia bagi hartanya. Nanti harta itu cinta namanya. Tapi orang yang dikutuk oleh harta, itu harta jadi beban namanya. Nauzubillah min. Guru yang baik hati, yang kaya ilmu, dia bagi-bagi ilmu. Ciri-ciri guru yang banyak ilmu, dia bagi-bagi. Itu kayak ciri-ciri orang kaya duit, dia bagi-bagi. Nah, jangan nunggu kaya banyak dulu baru bagi-bagi. Ada ilmu dikit bagi, ada duit sedikit bagi. Nanti kalau jadi orang kaya, sudah terbiasa bagi-bagi. Jangan kata orang lama, pantesan dia kaya, pelit. Itu biasa itu Pak. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang pemurah. Maka kadang-kadang orang yang bermimpi berjumpa Rasulullah sedang bagi-bagi. Bagi-bagi. Terus, jadi tadi jumpa Rasulullah pertama surah. Yang kedua, misal. Kadang-kadang orang jumpa Rasulullah SAW terlihat dalam wajah apapun. Nah, ini kalau Imam Ghazali perhatikan, Imam Al-Sunnah. Mungkinkah dalam semalam, dalam satu detik yang sama, orang memandang wajah Sayyidina Muhammad SAW dengan rupa yang berbeda-beda? Ya, apa yang datang dulu ke surau kita di Rimbat? Apa katanya? Kalau gitu kubur Nabi kosong dong. TOLOL. Jangan dibaca Pak. Jangan dibaca Pak. BODO. Ini orang ngaku pintar baca kitab kuning, ternyata otak dia sudah kuning. Gak ngerti dia baca kitab. Kitab tipis pun Imam Ghazali gak ngerti. Mau berantas-berantas bid'ah khurafat di kalangan ahli thariqah. Mursyid pun bukan, khalifah thariqah pun bukan, muqaddam pun thariqah. Ingin berantas-berantas bid'ah ahli thariqah. Yang paling mengerti sunnah bid'ah ahli thariqah orang thariqah. Ada Pak yang gitu. Apa kata dia? Kalau gitu Rasulullah hilang dong di kuburan. Ya. Nauzubillah min. Imam Ghazali berkata, Imam Al-Sunnah, apa kata beliau? Dalam satu saat
1000 orang jumpa Rasulullah SAW dalam rupa yang berbeda, itu mungkin. Bertanyalah anak muda cerdas, anak Al-Azhar waktu kami di Palembang. Ya, pernah kita kisahkan kepada. Kan Rasulullah itu satu, orang yang salawat miliaran. Bagaimana cara Rasulullah jawab? Cerdasnya ya. Tapi saya suka yang begini. Mungkin dia sudah menjatuhkan banyak ustadz dan buya dengan cara pertanyaan ini, tapi dia salah alamat. Kami jawab, Ananda tahu matahari? Tahu matahari? Oh tahu. Matahari yang dilihat orang Mesir dengan yang dilihat orang Indonesia sama nggak? Sama. Apa bilang? Matahari yang dilihat orang Kampar dengan orang yang di Mekah sama nggak? Tapi kekuatan cahayanya beda. Di saat yang sama, detik yang sama, matahari menyemburkan cahaya dan sinar, itu miliaran orang memandang, merasakan sinar matahari. Matahari ini tetap satu, dan mataharinya nggak hilang Pak, nggak pindah ke Amerika, nggak pindah ke Kampar. Betul nggak? Lebih kuat mana sinar Nabi Muhammad SAW dengan sinar matahari? Coba tanya matahari, matahari akan jawab, wahai Tuhan, sinarku dari sinar Rasulullah SAW, diyai min diyai, sinarku dari sinar, terangku dari terangnya Nabi Muhammad SAW. Paham? Jadi bisa jumpa Rasulullah di detik yang sama dalam rupa yang berbeda. Betul? Coba lihat, mataharinya sama. Oke? Ada pohon berambutan. Ini yang lagi ada matoa di rumah Bapak dengan matoa di rumah Ustaz itu beda. Tapi bentuknya sama. Yang itu dekat ke duren, yang ini dekat dengan nangka. Rasanya kok bisa padahal mataharinya sama? Tergantung tanahnya, tergantung udaranya. Gurunya sama, tempat suluknya sama, zikirnya sama, tarekatnya sama, kelambunya pun ukurannya sama, makom suluknya pun sama, kurikulumnya sama, hasilnya kok beda? Karena tanahnya lain. Yang ini digemburkan, disiram, dibersihkan, yang ini berlumpur, ada rumput tapi tidak dibersihkan, diinjak orang, tidak dijaga, tidak dipandang. Maka berthariqah wajib belajar ilmu wara, seperti wara, meninggalkan tidak penting, khawatir terjebak kepada yang tidak penting. Itu wara, wirai dari orang dulu. Zikir banyak tapi tidak wara, pulang-pulang dari suluk main judi online. Berarti dia tidak wara. Zikirnya sudah bagus, suluknya tidak salah, tapi orang kampung berkalam, masa murid buya yatim pulang-pulang suluk 20 hari 10 hari mabuk ma'rifat judi online. Yang karena salah siapa? Buya. Itu murid durhaka itu. Gara-gara ini buya kena. Sebab si murid ini buya yang kena kata-kata orang. Buya dia susah. Ya minta maaf lah buya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mohon maaf ya sedang ikut di online. Itu haram di bawah. Ada yang level ketiga, jumpa Rasulullah SAW. Itu jumpa An-Nur Az-Zati Al-Muhammad, jumpa Nur Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, kata mufti di Malaysia ini ada orang Malaysia berapa orang Pak? Kita kasih tahu mereka. Kampung Godang-Godang didatangi orang Malaysia. Keren kali. Itu ada mufti di Malaysia. Ini kita tunjuk aja karena dia udah mulai tunjuk ulama kita Ahlussunnah wal Jamaah. Apa kata dia? Kajian Nur Muhammad itu kajian ajaran Majusi, agama Majusi, penyembah matahari, penyembah Tuhan gelap dan cahaya.
Dari ajaran mereka muncullah Muhammad SAW. Ya salah, ente doktor, ente mufti, masa nggak paham? Masa dia nggak baca kitab? Masa nggak baca tafsir Ibnu Katsir? Ibnu Katsir itu cuma 1 jilid, paling bagus 4 jilid. Mungkin ada beberapa lain yang kemudian di sekian jilid, tapi rata-rata segitu. Masa nggak baca tafsir Ibnu Katsir? Ibnu Katsir sudah membahas Nur Muhammad SAW. Bukan ajaran Majusi. Oh, itu dari Sufi, bukan. Yang pertama kali bicara Nur Sayyidina Muhammad SAW lewat Quran dan hadisnya. Mana dalilnya? Allahu nurus samawati wal ardh. Surat apa? An-Nur ayat 35. Allah lah nur langit dan bumi. Itu nur pertama. Mathalul nurihi, nur kedua. Nah, sahabat Nabi Ibn Abbas punya murid Sa'id bin Jubair, Mujahid, dan beberapa murid-murid lain. Apa kata mereka? Nur pertama nurullah, nur kedua di ayat itu nur Muhammad sallallahu alaihi. Ditulis dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, ditulis dalam kitab Ibnu Katsir, kalimatnya tidak selengkap yang dalam kitab Qadiyah tentang nur Muhammad. Di Ibnu Katsir lafaznya saya lupa, tapi kita ingat kitab Qadiyah yang lebih tua. Yang lebih tua. Kalau di Ibnu Katsir yang paling jelas tentang ayat alastu bi rabbikum. Ibnu Katsir gurunya Ibnu Taimiyah yang menjadi panutan Imam Wahabi dan Salafi. Apa kata Ibnu Katsir? Ketika Allah menyatakan dirinya, aku alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kalian? Apa kata beliau? Yang pertama jawab itu nur ruh Muhammad SAW. Itu pada kita. Itu tafsir yang paling bisa dibaca. Kalau tidak tahu, uskut diam. Jangan kemudian sama-sama ini Zoroaster, Majusi. Ini akibat suka nonton YouTube mungkin muftinya. Kita karena dia sudah terang-terangan menentang kajian ini, kita pun terang-terangan bantah. Nah, kita agak sedih dengan ada ulama kok ngomong begitu. Berarti dia nggak ulama yang hakikat. Karena ulama itu takut kepada Allah dan Allah berkalam, wala taqafu ma laysa laka bihi ilm. Jangan engkau bertawakuf, berpandangan, berpendirian terhadap sesuatu yang engkau tidak faham. Tidak faham, tidak ada ilmunya, diam. Cukup jawab, saya belum pernah belajar ilmu tentang Nur Muhammad. Selesai. Ya? Malah difatwakan orang yang mengajarkan Nur Muhammad sesat. Ya, perhatikan. Ada orang soleh, orang alim, difatwakan satu kelompok majelis, dia sesat. Apakah dia sesat menurut Allah? Apakah dia sesat di sisi Rasulullah? Belum tentu. Belum tentu. Dulu di Malaysia, itu ada Darul Arqam. Difatwakan sesat di Malaysia, oleh Gus Dur dibela dengan NU-nya. Tahun 90 sekian sesat. Tahun setelahnya difatwakan tidak sesat oleh NU. Coba lihat, MUI fatwa salam lintas agama sesat. NU keluarkan fatwa tidak sesat. Bingung nggak? Bingung? Kayak pejabat aja bingung. Emang perlu lintas agama salam? Kita itu nggak perlu salam lintas agama karena kita bukan pejabat. Nggak perlu selamat Natal kan nggak ada tetangga juga manusia. Lagian juga dia nggak nuntut kan, orang Kristen itu nggak pernah nuntut sama kita untuk selamat Natal. Kecuali bapak ibu direktur, menteri, ya. Kecuali Pak Kades itu mungkin perlu ya, kalau ada rakyat yang manusia. Ya, boleh selamat gitu, selamat hari raya boleh, nggak apa-apa. Tapi niatnya bukan karena akidah. Jadi kenapa fatwa ini bisa beda? Nah ini sekedar supaya bapak ibu tidak pusing, tidak sakit kepala kalau ulama berselisih. Nanti berselisih ulama akan baru dengan Jakarta. Nanti berselisih ulama Jakarta dengan Payakumbuh. Berselisih orang kampung Pulau Godang dengan orang Ayu Tinggi. Bisa begitu. MUI itu punya kaidah menjaga akidah.
khawatir kalau salah lintas agama, orang salah paham, terjebak kepada akidah yang salah. Maka untuk menjaga akidah disebut saddu zari'ah, preventif, sebaiknya diharamkan. Ini MUI. Tapi NU Ahlussunnah terbesar bukan hanya di Indonesia, di dunia. Perti udah banyak yang nyebrang ke NU. Ya, ini PR besar kita ini, orang tarbiyah Islamiyah. Ya, karena tidak merawat jamiah dengan serius, mau dibawa politik, nggak jadi barang itu. Jamiah NU, mereka tidak memandang salam lintas agama bagian dari akidah. Itu hanya bagian dari akhlak muamalah, hubungan sesama manusia, bukan hubungan dengan Allah. Maka NU mengatakan mengucapkan salam lintas agama bukanlah bab akidah, hanya bab muamalah, maka dia mubah. Apa kiai NU itu sesat? Ada yang berani bilang sesat? Boleh ujian baca kitab tidak? Saya kan murid ulama NU juga. Walaupun kita orang Minangkabau, saya ini murid ulama NU juga. Cuma kita nggak mau masuk struktural. Kita nggak mau ribut-ribut lah soal politik jadinya. Kita cukup manhajnya sama, pergerakannya boleh beda, torikotnya boleh beda. Jadi Nur Muhammad itu sesat atau tidak? Kajian Nur Muhammad sesat atau bukan? Yang pertama kali mengajarkan Nur Muhammad SAW siapa? Nabi Muhammad SAW. Lalu diikuti para sahabat, diikuti tabi'in. Sa'id bin Jubair murid Abdullah bin Abbas itu tabi'in. Dua generasi ikut. Mungkin bagi si mufti itu Sa'id bin Jubair adalah orang Majusi. Mungkin bagi dia Abdullah bin Abbas Majusi. Nih hati-hati berfatwa. Maka fatwa itu paling cepat menjerumuskan orang ke dalam neraka. Baru sedikit sudah berfatwa. Nauzubillah min. Jadi jumpa nur. Yang ketiga apa tadi? Jumpa nur, an-nur zati. Maka ada salawat namanya salawat nur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad nur zati wa sirri sari fi jami'il asma'i wa sifat. Jadi Nabi Muhammad itu nur zat. Maka orang yang jumpa nur Sayyidina Muhammad pasti dalam keadaan jaga, pasti. Kalau dia mimpi, pasti yang dia lihat adalah misal dan rupa. Tapi kalau orang-orang ahlullah, dia pasti jumpa dalam keadaan jaga. Itu yang disebut man ra'ani fil manam, hadis Bukhari. Siapa yang jumpa aku dalam keadaan tidur, dia tambah marifatnya, dia latih qalbunya, rohnya. Fasayarani dia akan jumpa aku dalam keadaan jaga, yaitu nur. Dia jaga, tapi batinnya lebih tenang daripada orang tidur. Itulah rahasia kenapa orang jaga dapat melihat isi hati orang lagi tidur. Itulah rahasia sebagian mursyid kenapa Allah bukakan qalbu murid kepada dia. Kenapa? Karena si guru matanya tertidur, qalbunya tidak tidur. Dalam keadaan jaga, dia bisa rehat. Itulah rahasia kenapa mursyid-mursyid itu tidur boleh, enggak tidur juga boleh. Masa ada mursyid yang enggak mungkin, jangan tidur. Imam Syazili menjadikan tidur wirid, tapi enggak selalu, bisa berhari-hari enggak tidur. Imam Bahauddin Naqsyabandi, Maulana Khalid begitu. Tidur itu apa Bapak Ibu? Rehat. Kalau orang zikrullahnya mantap, dia tak boleh rehat. Rehat dia zikrullah. Betul gak? Orang tidur, itu katanya dokter, katanya psikolog, itu karena gelombang otaknya tenang, maka dia tertidur. Kenapa anak-anak kalau nangis kita buai-buai? Supaya gelombang otaknya tenang. Kalau dia tenang, dia tertidur. Kenapa orang yang kemudian punya penyakit stres,
Anxiety atau istilahnya, ya, tekanan jiwanya. Itu dikasih obat penenang supaya tidur. Maukah kita nggak perlu pakai obat? Telanlah pil kalimatullah masuk ke dalam kalbu, pasti tenang. Tidur nggak tidur sama. Sebut nama Allah, langsung suka badannya. Maka Allah itu kasih Allah makan pun dengan nama Allah. Dia makan bukan karena makanannya enak. Ahlullah itu makan bukan karena dia syahwat kepada makanannya, tapi dia berpikir setelah ini aku harus ada tugas ini, tugas itu, maka dia makan. Jadi makannya pun karena ingin mempersiapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau kita makan gimana, Pak? Dek sambal tulang mak. Lain kalau dia diundang supaya menyenang hati sahibul bait. Ya, lama makanan pada asing. Pulang-pulang dia naik tensi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu melihat nur itu hanya wali-wali Allah. Tunggu Bapak Ibu. Memandang Nabi SAW itu pasti orang beriman. Tapi memandang Muhammad bin Abdullah bisa jadi Abu Jahal, bisa jadi Abu Lahab. Jadi nggak usah minta-minta jumpa Nabi Muhammad SAW. Takut-takutnya Tuhan ini bagian dari Abu Jahal. Ya, minta saja cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Jangan, nggak usah minta mimpi, nggak usah berjumpa, minta cinta Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dikasih jumpa, ternyata pewaris Abu Jahal. Dikasih jumpa, ternyata pengikut Abu Lahab. Apa kata dia? Bukan. Maka bertanyalah seorang murid kepada wali Allah. Wahai Tuan Syekh, bukankah memandang Nabi Muhammad itu berkah? Tuba liman fa'ali. Beruntung yang memandang aku. Masuk surga yang memandang aku. Bukankah Abu Jahal, Abu Lahab, Musailamah al-Kadzdzab jumpa Nabi Muhammad SAW? Apa jawab sebelum? Bukan. Dia hanya jumpa sosok manusia bernama Muhammad bin Abdullah. Dia tidak jumpa Nabi Muhammad Rasulullah Habibullah Nurullah. Beda. Dan itu yang terjadi. Kenapa ilmu seorang syekh mursyid kurang berkembang di kampungnya? Karena yang dipandang orang kampung buya yatim yang dulu main kelereng itu. Orang tidak pandang beliau yang sudah dididik oleh guru-gurunya. Yang tadinya main kelereng, ini main mutiara kolbu. Tidak dipandang orang. Jadi tidak usah mengeluh para buya, para tuan khalifah. Kalau zikir awak, ilmu awak tidak dipandang orang. Apa sebab? Anta wa madiyuka, kamu dan masa lalumu itu masalah. Orang itu terhejab oleh masa lalu kita, sulit menerima masa depan kita. Terakhir, kalau jumpa yang paling puncak ini hanya untuk wali-wali yang disebut wali Qutbul Aqtab. Jumpa ruhaniyah Rasulullah SAW. Ruh yang mutlak, bukan ruhaniyah cahaya. Jadi ruhaniyah cahaya, kalau ruh bukan. Jadi ruhaniyah sudah ada sifatnya, ruhani ada ya-nya. Itu cahaya. Tapi kalau ar-ruh itu mutlak, itu rahasia Allah pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu hanya nabi-nabi dan wali-wali, rajanya para wali seperti Syekh Abdul Qadir Jilani, Amr Rifai, Syadzili, Ibn Arabi, Ghazali, sampai ke nanti penutup para wali bernama Al-Imam Al-Mahdi. Maka dia jumpa ruh itu. Dan itu jumpanya bukan jumpa yang bisa dideskripsikan, tidak. Beda? Ya, jadi kalau yang terlihat oleh Bapak Ibu dalam mimpi bukan ruh, itu cuma ruhaniyah. Mungkin cuma nuraniya, mungkin cuma misalnya, mungkin juga hanya surat.
Dan terakhir sebagai penutup dari tingkatan ini, berkatalah seorang alim billah, siapa yang kenal Allah tidak menuntut jumpa kepada Allah. Siapa yang kenal Sayyidina Rasulullah tidak meminta mimpi bertemu Rasulullah, karena dia sudah kenal Rasulullah. Kalau sudah kenal Rasulullah sirnya mengalir di setiap alam semesta. Matahari nurnya, cahayanya, sinarnya dari nur Nabi Muhammad SAW. Cahaya sinar matahari itulah yang melekat pada pohon, tubuh kita. Tubuh kita kalau nggak kena matahari mati, Pak. Maka cahaya sinar matahari yang ada di badan, ada di alam, di pohon, itu berkat nur Sayyidina Muhammad SAW yang mengalir pada mereka. Loh, kok gimana caranya? Ini orang-orang nggak percaya. Bapak Ibu punya handphone di situ, saya punya handphone sini, bisa transfer duit nggak? Bisa pindah nggak? Bisa pindah. Apalagi transfer nur. Coba kalau mau transfer, namanya nggak tahu, nomornya nggak tahu, bisa sampai? Nggak sampai. Nomornya mesti sama, mesti jelas baru sampai. Paham bahasa ini? Ya. Nah, itulah kenapa orang berbaiat bertalqin, supaya punya nomor akun Rasulullah SAW. Akun Rasulullah itu sholawat, akun Rasulullah itu tawassul. Kirim, pasti sampai mengalir kepada kita. Maka al-fakir kami menghimbau diri sendiri dan semua tidak usah berangan-angan jumpa Rasulullah SAW. Takutnya kita tidak sanggup, takutnya kita bagian dari Abu Jahal. Tapi kalau diberi, syukuri, simpan di hati. Hanya boleh cerita bagi guru kepada muridnya, bukan kawan kepada kawan. Apalagi murid mengajari guru, merasa makomnya lebih tinggi dari guru. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah Ta'ala memberikan kemarifatan ini kepada kita. Ala dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah hanya dengan mengenal Allah, mengenal Rasulullah SAW, jiwa hati menjadi tenang. Lebih kurang itu ya, lagunya lalaki awya. Ya, lagunya. Kan ada tanya jawab kan? Dosa. Kurang aja Nabi Muhammad itu ada tanya jawab. Ya, lihat. Ada tanya jawab. Langsung pertanyaan, ya boleh, tapi langsung pertanyaan. Oh, jangan dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Maisaro, rombongan dari Pekanbaru, Sumedang, Sina Selatan. Saya di sini hanya minta, sudah alhamdulillah setengah saya mengamalkan zikir buya, zikir pagi sore. Dan selama menjalankan zikir ini saya Allah, semoga ini tidak sumhat. Untuk itu sekarang punya mohon diamalkan. Baik Bu Maisarah dan rombongan. Ini siapapun yang ingin mengamalkan zikir yang kami ajarkan, ijazahkan, selama bukan talqin dan baiat, silakan adapun bagian baiat talqin, ambil ke mursyid-mursyid yang dekat dengan kita. Ramaikan surah-surah kita. Zikirnya sama. Zikir saya dan beliau-beliau ini sama. Karena saya juga bermaksud dia sama dengan beliau. Adapun zikir-zikir pagi sore itu disebut hizib Imam Syazili. Imam Syazili kumpulkan dari hadis Nabi SAW, ketemulah formulasinya, disebut al-wirdul asas, wirid pokok. Wirid pokok itu amalannya malaikat. Malaikat itu amalannya la ilaha illallah, istighfar, shalawat, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Moga-moga nur kita satu frekuensi dengan nur malaikat. Itu ajaran Imam Syazili. Kepada siapapun yang hadir, wabil khusus kepada sahabat, teman-teman di Pekanbaru ataupun di Kapal Goda. Oh, ada Kapal Goda. Ambo izinkan untuk mengamalkannya. Pulau Godang.
Lesa mau masuk. Bismillah. Ya, la ruh Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا رحمن الرحيم يا كريم يا عظيم أكرمنا بالصلاة على حبيبك يا الله يا Maha Karim ya Allah ya Maha Kaya ya Maha Sempurna izinkan kami yang tidak sempurna ini ya Allah Engkau muliakan dengan berselawat kepada kekasih Engkau ya Allah Allahumma ya Allah meskipun kami tidak layak jumpa kekasih Engkau Rasulullah izinkan kami merasakan cinta kepada Rasulullah SAW. Ya Allah, kami putus asa dari selain Engkau ya Allah. Kami tidak menaruh harapan lagi kepada selain Engkau ya Allah. Dunia semakin rusak ya Allah. Jiwa kami semakin rusak ya Allah. Diri kami semakin lemah ya Allah. Hanya kepada Engkau kami mengadu ya Allah. Fa ya Rabbana A'izzana bima'afatik. Maka ya Allah, mohon kuatkan kami, tegarkan kami dengan mengenal Engkau ya Allah. Tegarkan kami dengan merasakan lezatnya berma'rifat kepada Engkau ya Allah. Tolong tegarkan kami, istiqamahkan kami dengan menikmati lezatnya zikir setiap saat kepada Engkau ya Allah. Allahumma ya Allah, baginda Rasulullah SAW kekasih Engkau mengatakan, nanti di akhir zaman ada orang pagi mukmin, sorenya dia kafir, atau sorenya dia kafir mukmin, paginya dia menjadi kafir. Ya Allah, mungkin ini zamannya ya Allah, mungkin ini masanya ya Allah. Fa'azna min fitani hadha zaman. Maka jaga kami ya Allah, mohon dijaga hati kami ya Allah, mohon dijaga jiwa kami ya Allah dari kekacauan kerancuan zaman ini ya Allah. Allahumma ya man qala nafsi annahu huwa mu'min. Ya Allah yang menyebut dirinya al-mu'min al-muhaimin. Iman bersumber dari Engkau ya Allah. Al-muhaimin, ketenangan bersumber berasal dari nur Engkau ya Allah. Ya Allah, kalbu kami gelisah ya Allah. Jiwa kami selalu tidak tentram ya Allah, karena kami jauh dari cahaya Engkau ya Allah. Maka ya Allah yang bernama al-mu'min al-muhaimin, tolong ya Allah, tanamlah iman dalam diri kami, tanamlah iman dalam kalbu kami, dan izinkan ya Allah dengan kemurahan Engkau ya Allah, jangan pernah Engkau cabut iman itu dari kalbu kami ya Allah. La tanza' ya Rabbana hadzal iman. Ya Allah, jangan pernah Engkau cabut iman ini dari diri kami ya Allah. Sejauh apapun kami bermaksiat durhaka, tolong ditegur kami dengan kelembutan Engkau ya Allah. Jangan tegur kami dengan bala bencana ya Allah. Tegur kami dengan rahmat rahim-Mu ya Allah. Tegur kami dengan latif-latif, dengan kelembutan-Mu ya Allah. Tegur kami dengan hilm ya halim ya halim, dengan kelembutan keagungan Engkau ya Allah. Allahumma ya Allah, zidna iman, zidna ilma, zidna fika tahayya. Ya Allah, jangan jadikan hari-hari kami bertambah jauh daripada Engkau. Izinkan setiap detik, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun yang bertambah hanyalah ma'rifat mengenal kepada Engkau, cinta kepada kekasih Engkau. Wa'ahina ala hadzal iman, wa amitna ala hadzal iman, wa ba'athna ya Rabbana ala hadzal iman. Ya Allah, tolong hidupkan kami dengan anugerah iman yang abadi itu. Tolong wafatkan, matikan kami dengan iman yang sungguh kuat itu. Tolong ya Allah, temani kami dalam kubur dengan nur iman itu. Tolong bangkitkan kami dan berikan kami syafaat Rasulullah SAW dengan berkat iman yang Engkau berikan itu. Amin ya rabbal alamin. Ajirna minan nar, ajirna minan nar, wa as'aluka al-firdaus al-a'la wa nabiyika al-mustafa. Amin ya rabbal alamin ya Allah. Terakhir, mohon bebaskan kami dari siksa Engkau. Tolong jangan pernah Engkau memandang kami dengan pandangan murka ya Allah. Tolong jangan segerakan neraka itu pada hidup kami sehingga Engkau murka pada kami ya Allah. Izinkan kami ya Allah, Engkau pandang dengan kasih sayang Engkau ya Allah. Fanzurna ya Allah birahmatik, fanzurna ya Allah birahmatik. Allahumma ya Allah, izinkan kami yang lancar ini memohon
masukkan kami ke dalam surga Engkau, ke dalam rahmat Engkau, dan izinkan kami berjumpa membersamai kekasih Engkau Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya Nabi, salam 'alaika. Ya Rasul, salam 'alaika. Ya Habib, salam 'alaika.